dipimpin berdoa. Duduk siap, tutup mulut, berdoa, dalam hati dimulai. Berdoa selesai, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini sudah hadir semua? Kita lihat kiri kanannya. Adakah yang tidak hadir? Kita absen ya. Abdul Hafid, Adkia Novita, Bunga Vina Lestari, Citra Lestari, Dafa Hafiz Tunggal. Baik, untuk selanjutnya, sebelum kita pembelajaran, ya, Ibu mau tahu, sebelum kita memasuki materi, kita belajar tentang kurikulum merdeka. Nah, kemarin kita sudah pembelajaran, sudah mengetahui tentang P5. Sekarang Ibu mau tahu semangat kamu untuk mengenai seprot P5. Bisa dimulai? Silakan Bunga dipimpin. Seprot P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hari ini kita mulai pembelajaran. Sudah berdoa. Sebelum kita melanjutkan materi, mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran untuk materi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu menghargai dan menelaah keragaman gender, suku dan budaya di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menghargai dan menelaah keragaman agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik berkontribusi menjaga nilai kebinekaan Indonesia sesuai tingkatannya. Lanjutkan, Ibu menerangkan ke materi. Ada pertanyaan untuk kamu, untuk kalian. Yang pertama, mengapa Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia? Siap? Siapa yang bisa jawab? Bhinneka, ya silakan. Karena rakyat Indonesia menghargai perbedaan. Karena rakyat Indonesia menghargai perbedaan. Bagus. Itu apa? Tak sengaja. Ahli lembaga pakai mata, orang pakai ilmu. Memang benar. Rata-rata orang Sunda itu bodoh-bodoh. Kalau jalan itu pakai kaki, tak pakai mata. Ari mana anak saya baca ribut orang maju ke dia. Beda tak ada maksud untuk bertengkar di sini. Beda cuma mau ngasih
tahu saja. Kalau jangan pakai kaki, kita pakai mata. Aku mau negusnya, oh. Nah, itu mau pulang. Nah, ada kamu cus. Tadi beta sudah bilang maaf, toh. Tadi beta tak sengaja. Beta minta maaf. Nasib boga aku ditinggal. Jadi beta tinggal di sana. Kalau mau kau. Mana cuma kita pulang dulu urusan batu itu. Jangan bawa nama agama dong. Saya tak punya kepentingan keributan. Mau memberikan keributan. Maksud apa? Free bukan sembarang free. Sekarang zamannya free di Indonesia. Ini yang kayak gini bisa memecah belah bangsa Indonesia. Ya, mereka ini harus berdiskusikan. Saya setuju. Karena kita harus memenangkan kesatuan kita ini. Saya nggak setuju. Karena kalau kita memenangkan sama orang ini, dapat menumbuhkan masalah baru. Saya nggak suka dengan orang ini. Ini yang saya tahu bahwa mobil ini katanya dapat kita bilang. Tahu ini bukan barang tahu. Tahu yang paling enak ada di Indonesia. Lalu apakah kamu tahu caranya untuk mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia? Bagaimana? Orang bisa kayak itu nggak ada apa-apa. Woi, jangan sombong dong. Tentang saya dan saya miskin. Hei, masa seperti ini aja pada lebih semua. Yang ini semua gara-gara orang Sunda. Yang bodohnya seperti orang busuk. Udah, jangan bilang. Ayo, bodoh kemana? Ayo, teman kemana? Aja pakai kaki, ada kemana? Aku butuh dia, Pak. Masa tuh, kita bodoh dekat mobil. Jangan kemana? Mana kita mau ngomong? Udah. Jujur aja Kristen, orang bilang ada bawa anak-anaknya anak-anak kalian apaan sih? Kata kecil kok, masa perbedaan itu permasalahkan. Bangsa Indonesia tidak mengenal perbedaan. Kalian tahu sebagai apa? Itu naturalika. Itu sebagai kita. Sekarang kalau katakan lagi itu, bisa kita katakan lagi itu. Jelas kan apa maksudnya? Aku ini itu bukan semata karena sendirian, karena tanpa ada bantuan orang lain. Terus kenapa sampai ini bisa tidak bisa makan? Karena mereka kuat, mereka kokoh, karena mereka bersatu. Kamu pakai kita, jadi kita berdiri sendiri. Dengan kita tanpa bantuan orang lain, kita tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Tapi kita bersama, kita akan kuat, kita akan kokoh, kita tidak akan terkalahkan oleh apapun. Itu artinya persatuan. Itu kebijakan. Bangsa Indonesia tidak kenal dengan perbedaan. Mereka saling membantu, bersama, hidup negaranya, Indonesia. Kita berjanji dalam membangun bangsa Indonesia akan bersatu, walaupun berbeda. Ya, baik. Hal penting apa yang kamu dapatkan setelah melihat video tersebut? Ya? Walaupun berbeda-beda tapi tidak boleh bertengkar. Karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa Indonesia yang terdiri dari 1228 ya, itu lebih dari 1000 suku bangsa di Indonesia, kita tetap bersatu dengan adanya apa? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, adanya persatuan dan kesatuan. Ya, kita lanjut ya, Nak. Nah, ini kita bekerja dalam kelompok. Ya, bekerja dalam kelompok. Nah, kelompok 1 keragaman gender. Kelompok 2 keragaman suku bangsa. Kelompok 3 keragaman budaya. Kelompok 4 keragaman agama. Kelompok 5 keragaman antar golongan.
keragaman gender. Sebelum kami buka presentasi dari kami, boleh nggak kami menggunakan pantun untuk membukanya? Boleh. Baik, kerja pagi, pulang pagi. Tangan gatal di sengat semut. Good morning dan selamat pagi. Ketemu lagi dengan kami yang paling imut. Baik, mulai presentasinya. Keragaman gender. Pengertian atau definisi gender adalah jenis kelamin. Hal tersebut dicantumkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dengan demikian, keragaman gender adalah keragaman jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Perbedaan kedua kelompok ini berdasarkan aspek fisiologi, yakni perbedaan secara fisik berdasarkan ciri fisik biologis masing-masing dan perbedaan hormon masing-masing. Walaupun ada perbedaan nyata secara fisiologis, hak perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat maupun warga negara tidak boleh dibeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena hak perempuan dan laki-laki itu sama dalam kegiatan apapun. Namun, hak perempuan dan laki-laki itu sama, tetapi masih banyak laki-laki yang merendahkan atau bahkan melecehkan perempuan. Hal ini karena pada umumnya perempuan secara fisik tidak sekuat dengan laki-laki. Oleh karena itu, pemerintah berusaha membangun kesadaran gender di masyarakat dengan cara yang pertama membentuk Komisi Nasional Perempuan, yang kedua membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang terakhir keterwakilan 30% perempuan di DPR. Selesai presentasi dari kami, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Jadi kelompok 5 ingin bertanya, mengapa perempuan yang seringkali menjadi korban ketika ketidakadilan gender? Hal utama dan yang paling penting dan yang paling gampang diteliti adalah faktor historis. Sejak zaman penjajahan dahulu, perempuan cenderung sudah melekat dengan bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang diwariskan penjajah kepada kita sampai sekarang. Mengapa belakangan ini masih ada sedikit perempuan yang memegang posisi sebagai pemimpin? Hal ini terjadi dikarenakan perempuan kurang ambisius atau tidak cocok untuk pemegang posisi terpenting di perusahaan. Gedung tinggi menembus awan. Berbagi hingga di atas dahan. Terima kasih atas seluruh perhatian dan kami minta maaf atas kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang keberagaman suku. Sebelum mulai presentasi, kita ada pantun. Apakah boleh didengar? Boleh. Buah durian, buah kedondong. Wahai generasi rebahan, perhatiin presentasi kita dong. Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah bahasa, adat, istiadat, hingga kebiasaannya. Indonesia merupakan salah satu bangsa yang paling banyak sukunya di dunia. Namun suku-suku yang berbineka atau beragam ini menjadi salah satu kesatuan antara lain dengan bahasa yang sama adalah bahasa Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Tapi sebelum bertanya, izinkan kami untuk membacakan pantun lagi. Pak Maman beli balon udara. Sampai rumah balonnya meletus. Jika ada yang ingin bertanya, syaratnya pinjam dulu 100. Apakah ada yang bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kelompok 1
yang mudah ditandai adalah seni suara serta musik. Beberapa lagu dari Sumatera sangat terkenal, di antaranya adalah Bunga Jempa dari Aceh, Sinagantulo dari Tapanuli, Kampung Nan Jauh di Mato dari Minang, hingga Lancang Kuning dari Melayu. 2. Tarian daerah. Ratusan tarian daerah lainnya di Indonesia yang terkenal antara lain adalah Tontor dari Batak, Serampang 12 dari Melayu, Tari Piring dari Minang, Jaipong dari Sunda, Serimpi dari Jawa, Pendet dari Bali, Temui Desai dari Kalimantan, Paparena dari Sulawesi, Capalele dari Maluku, hingga Cendrawasih dari Papua. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya ada. Ya. Apa saja bentuk dari keragaman budaya? Keragaman ini telah melahirkan budaya Indonesia yang sangat kaya dan unik seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, dan berbagai makanan khas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang keragaman agama. Keragaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang diakui oleh negara. Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melakukan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. 1. Islam. Sebagian penduduk di Indonesia memeluk agama Islam. Agama ini mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-7 dan berkembang pesat mulai abad ke-13. Dibawa oleh para pedagang Arab, India, dan Cina. Tuhan di agama Islam adalah Allah dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajarannya. 2. Kristen Protestan. Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trintas. Injil menjadi kitab sucinya umat Kristen. Untuk Kristen beribadah setiap akhir pekan. 3. Katolik. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab sucinya juga Injil dengan peribadatan tersendiri. Berbeda dengan Protestan, umat Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. 4. Hindu. Ajarannya ditulis dalam kitab Weda. Di Indonesia agama ini berkembang sebagai Hindu Bali. Tuhannya adalah Sang Hyang Widi-Wasa. Umat Hindu beribadah mengikuti upacara keagamannya. 5. Buddha. Agama Buddha didasarkan pada ajaran Siddhartha Buddha Gautama, menggunakan kitab Tripitaka. Umat Buddha beribadah di wihara masing-masing. 6. Konghucu. Agama ini didasarkan pada ajaran Konfusius dan berkembang pesat di kawasan pecinan seperti Singkawang, Kalimantan, Bangka Belitung, hingga Lasem di Jawa. Umat Konghucu beribadah di Kletek. Sampai sini ada yang mau bertanya? Setiap umat beragama harus sangat yakin dengan ajaran agamanya masing-masing. Namun, setiap pemeluk suatu agama harus juga menghormati pemeluk agama lain. Karena agama juga mengajarkan bahwa bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Bagaimana kalian menjalankan dua prinsip tersebut? Dua prinsip tersebut menjelaskan tentang betapa pentingnya saling menghargai dan menghormati antar umat beragama, tidak saling mencampuri urusan agama yang satu dengan yang lainnya, serta tidak saling mengganggu antar umat beragama.
merusak ajaran agama lainnya. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak perbedaan dan keberagaman. Keberagaman yang dimaksud tidak hanya suku, ras, dan agama, namun juga perbedaan golongan. Golongan dapat menyangkut tingkat ekonomi, pilihan politik, maupun golongan soal pekerjaan. Golongan yang dimaksud adalah golongan kaya dan golongan miskin. Tapi profesi atau jenis pekerjaan juga termasuk perbedaan golongan pilihan politik. Politik juga termasuk perbedaan golongan. Misal, untuk pertanian bergabung organisasi himbauan kerukunan tani. Indonesia hati nelayan bergabung dalam himbauan nelayan. Indonesia HSI wartawan bergabung dalam persatuan wartawan. Indonesia PWI masyarakat juga dapat dikelompokkan dalam golongan berdasarkan kegemaran atau hobi. Kelompok-kelompok hobi itu juga bagian dari keberagaman golongan-golongan yang berbeda. Sebelum selesai presentasi kita ada hal yang ingin bertanya. Menurut kelompok Anda, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap toleran terhadap keberagaman antar golongan. Mau bekerja sama dengan golongan yang ada, mengakui persamaan derajat dan menghargai semua golongan yang ada. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu simpulkan bahwa di Indonesia kita memiliki banyak keanekaragaman bahasa, daerah, kemudian agama, kemudian kebudayaan, kemudian ras, golongan, ya. Nah, kita ini ada misalkan, ya, tidak ras ini bermacam-macam, ya. Ada yang berwarna putih, ya. Biasanya orang-orang yang mempunyai ras berwarna putih itu adalah budaya orangnya putih-putih, ya. Kemudian yang mempunyai ras Jawa gitu ya, biasanya berkulit saus, ya gitu. Nah, kemudian di Indonesia ada berapa agama? 6 agama yang diakui: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Nah, kebudayaan di Indonesia banyak, ya. Misalkan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke itu banyak, ya. Misalkan di daerah Bali. Nah, ini mempunyai kebudayaannya, yaitu berbeda dengan kebudayaan yang lain. Baik. Nah, sekarang referensi kamu buka di kertas atau di buku kamu masing-masing. Kamu tulis selama 5 menit. Selanjutnya, kamu silakan kerjakan soal berikut. Linknya sudah Ibu kirim. Kamu jawab, kerjakan selama kurang lebih 10 menit ya. Baik, sebelum kita mengakhiri
pembelajaran hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu daerah. Sekarang kita pembelajaran alhamdulillah untuk hari ini selesai. Sebelum pulang, mari kita berdoa untuk hari ini. Silakan bunga ditutup untuk berdoa. Duduk sini ya. Tutup mulut. Baca doa dalam hati dimulai. Baca doa dalam hati selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita ketemu lagi dalam pertemuan ya. Silakan boleh tinggalkan kelas. Hati-hati di jalan.